Desa yang pemudanya, khususnya gadis-gadisnya itu tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih bekerja di sekitarnya, apakah seperti buruh lepas atau seperti apa? Kembali lagi bersama saya di Akbar Regeza di channel saya pada kali ini yang akan membahas tentang seputar pedesaan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu desa yang ada di Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Bone, Kecamatan Sebulue. Itu namanya Desa Pasaka. Desa Pasaka ini berbatasan langsung dengan Desa Bulie yang kita sudah review sebelumnya tentang Desa Bulie. Dan desa ini bisa dikatakan unik gitu. Aku melihatnya unik sih karena banyak kelebihan, tapi di lain sisi SDM-nya itu dia tidak mengembangkan dirinya. Apakah misalnya melanjutkan pendidikan atau mempelajari hal-hal yang baru seperti itu. Nah, kita akan bahas terkait dengan hal tersebut. Nah, desa ini namanya Desa Pasaka, itu luasnya nggak terlalu luas, dia hanya sekitar 5,28 km kuadrat atau 5,28 km persegi. Jadi nggak terlalu, bisa dibayangkan kan nggak terlalu luas, 5 km. Ya nggak terlalu luas ya emang, karena saya sering kunjungan ke sana juga kalau lebaran, karena berkunjung ke rumah teman. Dan penduduknya di sini lumayan padat, itu sebanyak 1.866 jiwa, dan sepertinya sudah bertambah lagi karena terakhir aku udah dapat info itu banyak yang menikah di sana. Karena teman-teman saya juga di sana kebanyakan teman-teman SMP, jadi ya saya banyak informasi lah tentang desa tersebut. Di sana didominasi juga Bugis, orang Bugis. Islam di sana juga lumayan kuat. Bukan lumayan sih, kuat saya. Di sana Islamnya kuat juga, dalam artian semuanya mayoritas Muslim maksud saya. Aduh, ini typonya luar biasa banget ya, mohon dimaafkan. Oke, nah kalau untuk dari pekerjaan masyarakat itu nelayan, karena dia berbatasan langsung sama laut, jadi di sana kehidupannya bernelayan. Jadi berbatasan sama laut, jadi penghasilannya dari laut kayak gitu. Ada juga yang bertani, tapi kalau untuk pertanian itu dia nggak terlalu luas, beda dengan desa-desa sebelumnya yang kita bahas. Kalau desa Pasaka ini dia karena berbatasan langsung dengan laut, jadi semuanya nelayan. Kebanyakan nelayan. Dan teman-teman saya pun juga semuanya nelayan yang saya ketahui. Kemudian selain dari itu ada juga yang pengusaha, pedagang, perantauan, dan juga buruh lepas seperti itu. Jadi desa ini beragam juga dari segi jenis pekerjaannya, tapi didominasi oleh nelayan seperti itu. Jadi hampir semua rumah itu punya perahu sendiri. Ya sudah dibayangkan kan, kalau punya perahu sendiri berarti uh, lumayan nih pendapatannya, ataupun kesejahteraannya tuh pasti ya better lah dengan desa-desa yang lain yang pernah kita review sebelumnya. Nah, kalau dari pemuda dan pekerjaannya itu, kalau pemudanya di sana itu kebanyakan nelayan. Nah, ini yang menjadi salah satu sebetulnya bisa dikatakan mungkin kita menganggapnya sebuah masalah, karena pemudanya itu ketika selesai sekolah tingkat SMP ataupun SMA, itu mereka tidak melanjutkan lagi pendidikannya, mereka langsung bekerja sebagai nelayan. Dan didominasi biasanya tamatan SMP, udah selesai SMP itu mereka langsung melaut. Apakah misalnya ikut sama orang atau membantu orang tuanya atau melanjutkan usaha orang tuanya sebagai nelayan kayak gitu. Jadi makanya di kabupaten ke desa ini itu dari tingkat SDM-nya, dari segi pendidikannya itu bisa dikatakan masih kurang. Tapi kalau di tingkat kesejahteraannya tuh mereka makmur sebetulnya, karena karena dari segi apa ya, dari tingkat kualitas hidupnya lumayan, maksudnya lumayan berada seperti itu. Yang mereka nggak sekolah itu bukan karena masalah biayanya, tapi dikarenakan memang kemauan dari anak itu sendiri, ataupun juga dari orang tuanya yang istilahnya mensupport untuk istilahnya bekerja kayak gitu, secara bekerja langsung. Yang jasnya sudah tamat SMP, udah pernah sekolah, ya udah langsung bekerja saja. Nah, ini yang saya dapatkan informasinya, dan yang saya lihat juga secara langsung, dan yang saya ketahui dari teman-teman saya juga yang orang sana.
Jadi pada dasarnya di desa ini itu anak-anak ataupun pemuda-pemudanya itu tidak sekolah bukan karena masalah biaya, tapi mereka udah nyaman kayak gitu. Jadi dari SD mereka sudah terlatih ikut orang tuanya melaut, kemudian mendapatkan uang. Nah itu merasakan kayak nyaman nih kayak gitu. Jadi eh, tetap sekolah di sampai tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Setelah itu ya sudah kayak gitu, tidak ada istilahnya yang melanjutkan kuliah atau seperti apa. Mungkin ada tapi hanya beberapa, hanya segelintir saja. Itu pun yang saya ketahui dari beberapa teman saya juga yang kuliah seangkatan sama saya. Nah, untuk biasanya gadis-gadisnya juga itu biasanya mereka tidak melanjutkan sekolah juga dikarenakan ya menikah muda. Nah ini yang juga sebuah permasalahan juga, karena untuk yang perempuannya tuh gadis-gadisnya itu dia kebanyakan menikah muda, yang apakah misalnya tamat SMP, tamat kalau SMA mungkin masih masuk akal ya di atas 19 tahun, tapi kalau tamat SMP itu sudah banyak juga yang menikah, bukan karena masalah apa, tapi karena kemauan kayak gitu, karena kemauan mereka sendiri ingin menikah, karena mungkin pacaran seperti apa. Nah itulah yang mereka mereka hadapi di sana seperti itu. Nah, makanya dari perempuan itu bekerja, rata-rata pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, sama dia bekerja sebagai buruh lepas. Istilahnya apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya namanya Mak Bibi. Mak Bibi itu istilahnya memasangkan kayak bibit. Ini karena di sana rumput laut juga banyak. Nah, memasangkan bibit, mengaitkan seperti itu. Jadi buruh lepas mengerjakan misalnya 1 ikat, 2 ikat, 3 ikat. Nah, dibayar berdasarkan jumlah mereka ikat dan dibayar per hari. Jadi kebanyakan gadis-gadis itu bekerja seperti itu. Dan bukan cuma gadis-gadis saja, tapi ibu-ibu juga, ibu rumah tangga bekerja seperti itu. Jadi yang tadi saya katakan tingkat kesejahteraan cenderung lumayan karena mereka bekerja semuanya, karena peluang pekerjaan itu ada, tapi mungkin berbeda dengan pekerjaan kita bayangkan seperti itu. Mereka bekerja sebagai buruh harian, upah harian. Jadi ya udah, menurut saya sih nggak masalah sih ya, yang penting halal kayak gitu, halal dan mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan seperti itu. Nah kalau untuk sumber pendapatan yang tadi itu dari nelayan, petani juga ada, tapi nggak seberapa kalau petani. Kemudian tingkat kesejahteraan yang tadi itu yang tadi saya sampaikan, di sana lumayan bagus tingkat kesejahteraannya karena mereka nelayan dan itu penghasilannya lumayan. Tapi ini menjadi masalah juga karena ketika mendapatkan hasil laut mereka itu, mereka olah seperti pada umumnya saja, dalam artian menjual secara barang mentah, kemudian saya masih secara konvensional atau secara tradisional lah kayak gitu. Belum ada sentuhan secara digital, belum ada sentuhan untuk bagaimana mengelola sumber apa yang mereka hasilkan ini diolah bisa menjadi meningkatkan sumber pendapatannya seperti itu menggunakan teknologi. Nah ini bisa dikatakan juga yang bisa dikembangkan untuk sebuah project untuk memberikan pembinaan kepada mereka dalam hal peningkatan kapasitas untuk bagian pemasaran misalnya secara digital, kemudian bagaimana mengelolanya, packaging dan seterusnya. Ini menjadi peluang buat teman-teman yang ingin membuat sebuah project pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau dari segi keunikannya itu jalanannya, nah ini salah satu sumber dari saya dapatkan dari teman saya, itu katanya dari zaman jalan itu sangat unik karena karena masih alami dari zaman sejak Nabi Adam diciptakan, jalan itu seperti itu. Jadi kalau hujan katanya itu bisa jadi danau, artinya ya berlubang atau agak berlumpur ya. Jadi kata teman saya ini sesuatu yang unik unik banget katanya, karena jalan itu kalau hujan berlumpur bahkan jadi danau lumpur. Berarti kondisi jalan memang tidak bagus, dan memang pada kenyataannya belum bagus di sana kondisi jalannya. Saya sering ke sana juga dan memang nggak support untuk kendaraan roda 4, bahkan roda 2 pun juga nggak support karena bebatuan, plus berdebu kalau musim kering, berlumpur kalau musim hujan. Nah itu yang menjadi sumber masalah. Kalau dari segi internet itu hanya beberapa provider juga yang support, jadi bisa dikembangkan hal tersebut. Dari segi air sebenarnya lumayan juga, dia sudah bagus lah kayak untuk sumber mata airnya. Kemudian kelebihannya ini dari desa ini tuh adalah
Mmm, dia banyak spot yang menarik karena di pinggir laut ya, namanya laut itu pasti banyak spot-spot yang, bisa dikatakan untuk rekreasi. Nah, di sana tuh ada namanya Dusun Batu Lepang, dia tuh punya Tanjung Batu Lepang. Nah, ini yang menjadi tempat hitsnya anak muda yang sering dikunjungi. Ya, saya pernah ke sana juga 1, 2 kali ya. Dan itu aksesnya lumayan lumayan menguji adrenalin karena di pinggir laut kan. Terus, lewat di empang, samping empang, jalannya nggak bisa lewat motor, nggak bisa lewat mobil. Jadi orang bisa lewat itu jalan kaki sama naik perahu. Ya naik perahu, naik atau sebetulnya itu naik ketinting kayak gitu. Nah ini naik ketinting seru juga. Nah jadi itu bisa dijadikan sebagai pemberdayaan untuk pengembangan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Nah, dari yang masyarakat didominasi semua nelayan, nah itu bisa diberdayakan untuk pemberian kapasitas dalam hal pengelolaan yang hasil nelayan mereka diolah menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk bisa dijadikan produk UMKM, dijadikan sebuah produk yang bernilai lebih tinggi daripada sebelumnya seperti itu. Kemudian dari segi potensi yang bisa dikembangkan lagi itu adalah potensi desa wisata karena ini dekat dengan laut, otomatis itu bisa jadikan apalah yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan ini menjadi desa yang menarik untuk dikunjungi. Nah, mungkin cuma itu tentang desa ini dan semoga bisa direalisasikan pengembangan desa Pasaka ini menjadi sesuatu unik untuk bisa membentuk peningkatan ekonomi desanya. Sampai ketemu lagi di review desa-desa yang lainnya. Kalau ada saran desa yang ingin direview, please komen di kolom komentarnya saja. Nanti kita akan cari desanya, mencari dan mereviewnya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.